Assalamualaikum anak-anak ibu, sehat semuanya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat Ibu. Sehat. Luar biasa. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Yes. Allahu Akbar. Yes. Oke, Yeay. oke anak-anak ibu, kita dimulai aja pembelajaran hari ini, yaitu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya sudah sarapan, Rahmanirrahim. anak-anak ibu? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Rahmanirrahim. Iya, alhamdulillah ya nak ya. Oke, baiklah anak-anak ibu, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa dulu. Hari ini siapa yang datangnya paling awal? Bu Arfiani tadi, Bu. Oh, Saya disalib di jalan. Iya. Arfiani. Oh iya, Arfiani Iya, Bu. kayaknya tadi Ibu lihat. Silahkan Bu Arfiani dibaca untuk baca doanya. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin. Amin. Berdoa Berdoa selesai. Amin, ya. Baiklah anak-anak ibu, teman kita yang hari ini tidak hadir siapa ya? Hadir semua, Bu. Hadir semua masuk, Bu. Oh, alhamdulillah. Baiklah, kita ke pelajaran untuk hari ini ya. Sudah disiapkan bukunya? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Oke. Baiklah. Untuk sebentar. Nah, untuk pelajaran hari ini kita akan belajar tentang dunia berwarna. Ayo, pernah mendengar apa yang ada di benak anak-anak ibu tentang dunia berwarna? Kalau berwarna berarti banyak ya, Bu. Iya. Pelangi juga banyak warnanya. Banyak macamnya ya, Bu. Iya, berwarna-warna ya. Nah, berarti hebat, berarti sudah memahami ya. Nah, dunia yang berwarna. Untuk hari ini kita akan dunia yang berwarna. Coba sebelum Ibu memberikan materi, yang di bayangan anak-anak Ibu dunia yang berwarna itu apa ya? Warna hijau, Bu. Oh, dunia yang Banyak berwarna. warnanya, Bu. Bermacam-macam, Bu. Oke, ya. Hebat semuanya. Nah, untuk pembelajaran hari ini tujuannya adalah untuk memahami pentingnya menerima perbedaan. Yang kedua, supaya anak-anak itu bisa mengidentifikasikan contoh dari kerentanan dan implikasinya terhadap kebinekaan. Yang ketiga adalah mampu memberikan contoh lewat tindakan praktek kebinekaan. Nah, anak-anak ibu, coba perhatikan. Pernahkah kalian berpikir bagaimana jadinya kalau semua orang di dunia ini sama? Ayo. Gimana ya, Bu? Asik, Bu. Nggak Mana asik, ya, Bu. Bu? Kalau sama. Iya, kalau sama Itu bagaimana? bedainnya. Semuanya sama. Sama, Bu. Nanti bosan, Bu, kalau sama semua. Tidak Iya. bisa Ibunya Bu membedakan. Feti sama ibunya aku nanti bingung bedainnya Biar yang ketuker nantinya. Ketukar ya, iya. Kalau aja penciptakan orang yang kembar itu pasti ada bedanya ya, nak ya. Untuk Iya, dunia, Iya, Bu. jadi kalau apa-apa tuh kalau berbeda, coba kita bayangkan kita lagi ke taman melihat bunga. Nah, kalau kita melihat bunga, enak yang dipandang itu enak yang berwarna-warni atau yang satu warna aja? Yang berwarna-warni, bagus. Iya, ya kan? Jadi enak kita melihat yang berwarna-warni. Jadi Allah menciptakan terutama dari bentuk fisik, ya. Kalau kita melihat fisik supaya kita saling mengenal dan saling menghormati. Jadi Allah tuh menciptakan manusia itu dengan berbeda-beda, dari berbeda jenis karakter, turut fisiknya, ya nak ya. Coba. Nah, Ibu Dede mau tanya juga, apakah pernah
pernah menginginkan menjadi orang lain? Siapa gitu artis dah biasanya yang suka Pengen jadi Korea, Avatar. Thailand. Terus ada orang yang kaya, ada orang yang ganteng, cantik gitu, Bu. Nah, iya belum Kan tentu. kita jadi pengen. Iya, Iya. pengen jadi orang Korea, Bu. Oh, lu Pengen jadi biar di mana? princess, Bu. Cantik. Gimana dia pengen jadi orang Korea? Supaya apa? Putih gitu, cantik, Iya, ganteng. supaya putih, terus matanya juga kecil-kecil. Oh, Pengen jadi princess, Bu. oh, lu princess itu di dunia Iya. dongeng kayaknya ya. Jadi kita belum tentu yang kita inginkan itu orang lainnya tidak mau ya. Jadi kita tidak boleh pernah menginginkan orang lain. Tapi kalau dilihat dari kebaikannya, nah boleh kita menginginkan sebagai orang lain ya. Sekarang dapatkah kalian membedakan ciri khas masing-masing negara? Nah, ya. Contohnya Indonesia sama mana ya? Yang paling dekat ciri masing-masing negara apa yang membedakannya? Bahasa, Bu. Bajunya, Bu. Iya, Bahasa. bahasanya. Iya, bahasa. Terus apa lagi? Bajunya, Bu. Bajunya. Baju. Adat Warna kulitnya, istiadatnya, Bu. warna kulit. Nah, biasanya kita hanya melihat warna kulit. Apanya, Amelia? Apa yang membedakannya, Amelia? Mata uang, Bu. Oh, mata Iya. uang. Iya, Mata banyak. uang. Oh, mata uangnya. Iya, oke. Kita lanjut lagi. Nah, coba perhatikan gambar yang Ibu tampilkan ini. Iya, di sini mana yang Ganteng, paling Bu. bagus? Coba pernah melihat nih, siapa yang pernah melihat film apa ya? Ini pernah melihat Osin. Nah, gambar pertama Osin itu dari mana? Coba, Itu dari mana ini Osin? Jepang, Bu, Jepang. Ah, dari Jepang. Benderanya yang mana? yang Ya, yang Itu mana? yang ada itu ondel-ondelnya, Bu. yang Yang nomor Ada 4 itu, Bu. Yang pojok ini, iya Yang betul. iya. Nah, Pojok, Bu, yang ada ini, putih. iya oke, Yang pojok, Bu, hebat. yang ada Iya. putihnya. Terus ini, nah, siapa yang pengen punya adik di rumah? Lihat, mau. Ih, ganteng-ganteng ya kan? Gemes. Atau mau yang kayak gini adiknya? Yang baju merah, Bu. Iya, nggak apa-apa, Bu. Yang Nggak penting apa-apa. baik. Iya, ya. Jadi coba perhatikan, ini berasal dari negara mana? Itu Matanya kayak bayi sipit ya, Bu. Iya, Cina ya, Bu, matanya kayaknya ya, sipit, Bu. kayak Cina. Oh, Cina. Kalau Iya, ini, kayak Bu Arfian itu matanya sipit, Bu. kalau ini dari Bu mana Arfiani ini? dari Cina. Iya. Kalau Itu ini kulitnya. gimana? Kulit ini yang membedakan Itu kulitnya. Dari Afrika, Bu. Afrika ya, Bu ya. Afrika, iya betul. Kalau ini dari Itu Dari ganteng, Arab, Bu. Bu. ganteng Ganteng ya, banget. ganteng tahu Iya. aja yang ganteng Masya ya. Allah. Masya Ya Allah, Allah, Masya gantengnya. Allah. Apa yang bisa disebutkan ini ganteng? Dari mananya ini disebut ganteng? Dari semuanya. Dari semuanya, Semua karena hidungnya bentuk mancung ya. wajahnya. Ini Oh, kira-kira iya. yang ciri-ciri fisik seperti ini tuh dari mana? Dari Arab ya, Bu ya. Iya, dari warna Iya, Arab ya, Bu. kayak Hidungnya Arab mancung. deh, Bu. Iya, coba perhatikan Arab, Bu, lagi. Arab. Nama. Iya, hebat sih. Coba. Nah, ini dilihat dari adalah perbedaan dari apanya ini? Bajunya ya. Kostum Bajunya, kayaknya, Bu. kostum. Kalau ini nih Baju. dari mana coba? Pernah lihat? India, Dari Bu. India. Wah, itu ada dari di film Iya. Itu di India. TV-TV ada, Bu. Iya, Iya, di dari- TV-TV ada. Iya, dari Bollywood. Ini dari mana? Kayak Dari Indian Amerika. ya. Indian Amerika. Kalau ini dari mana? Itu kayak yang di Inggris. Monde ya, Bu. Inggris. Iya, ini Ada di kayak di Monde, iya. kayak di Monde ya, itu sama kesukaan Iya. Ibu juga. Masya Allah, hebat ya.
Berarti ini negaranya negara Inggris. Berarti yang mana ini ya? Ini atau ini? Coba. Inggris yang tengah, Bu. Yang tengah. Yang tengah, Bu. Insyaallah hebat ya anak-anak ibu belajar terus. Nah dari kegiatan tadi, Ibu Dede mau bertanya perbedaan apa saja yang ditemukan melalui permainan tadi? Ya. Ada Ada warna baju, kulit. Warna kulit. terus Baju. bentuk wajah. Bentuk wajahnya, Bu. Mm. Yang mancung. Dung mancung. Benderanya, Ya. Bu, berbeda. Nah, Ya. ya. Sekarang bagaimana jadinya jika dunia ini tidak menerima perbedaan saling mendiskriminasi satu sama lain? Ayo. Wah, perang di Bertengkar, Bu. mana-mana, Bu. Iya. Serang, Bu. Dasar Nggak ya, damai, tidak Bu. bisa menerima apalagi membeda-bedakan fisik ya. Nah, sikap apakah yang perlu dalam menyikapi perbedaan yang ada di dunia ini? Apa ya? Berarti harus saling menghormati, Saling Menghargai. menerima, mengerti, toleransi. Nah, jika ada seseorang yang memiliki wewenang apa kebijakan tentang ini, bagaimana agar manusia hidup bisa berdampingan dengan damai? Ya, berarti sama tadi ya. Nggak boleh mendiskriminasi, Boleh Bu. membedakan. Gak boleh Iya. saling membedakan dan mengejek. Iya, hebat. Nah, ya, baiklah Ibu Dede akan menjelaskan untuk materi hari ini. Udah. Nah, ya. Nah, dari hasil alat tes DNA, kita satu kesatuan yang berbeda. Nah, ini dilihat dari mana? Dari hasil tes DNA yang menunjukkan dalam darah kita terdapat berbagai unsur beragam bangsa, di mana pada diri manusia ternyata tidak bisa dikatakan 100% dari ras yang sama. Nah, karena semua adalah gabungan dari berbagai bangsa yang akhirnya membawa kita kepada satu titik di mana kita semua adalah satu sama terhubung. Nah, dari berbagai ragam manusia yang berbeda-beda ya. Dunia ini ada ragam bangsa seperti kita ketahui dan ada beragam bahasa. Nah, di dalam kita mengucapkan terima kasih atau permisi dan minta maaf, nah itu ada berbagai ragam bahasa di dunia. Nah, contohnya coba ikutin Ibu Dede ya. Kita akan melakukan tepuk 1000 terima kasih. Oke, ayo. Tepuk 1000 terima kasih. Ikutin Ibu. Tepuk 1000 terima kasih. Arigato. Kamsahamnida. Mauliyate. Nuhun. Syukron. Terima kasih anak-anak. Oke, ulang lagi. Bahasanya bagus, banyak, Bu. Banyak kali dari berbagai negara sama berbagai daerah yang ada di kita. Berbagai daerah di kita juga berbeda dengan mengucapkan terima kasih. Kalau dari Jawa, hatur nuhun. Ya kan? Kalau dari mana? Dari Medan, mauliyate. Iya. Itu juga dengan bahasa-bahasa yang lain. Arigato dari mana yo? Dari Jepang, Bu. Arigato, Dari Jepang. iya dari Jepang. Arigato, gozaimasu ya. Terus hansamnida, ayo dari Korea. Korea. Aduh, kalau Korea pasti langsung bisa ya. Ini terlihat suka nonton Korea ini. Xie dari mana? Cina, Bu. Cina. Tur nuhun Dari Jawa. dari Jawa, Bu. Oke. Nah, itu adalah siapa yang belum disebut nih? Terima kasihnya apa?
Oke. Nah, dari kata terima kasih juga itu sudah berbeda, apalagi dari simbol-simbol. Seperti contohnya di sini, tanda gini, kalau di Amerika itu oke, ya. Brazil ternyata gini itu hinaan, ya. Oh, Inggris sama dengan Amerika, oke. Rusia itu kosong. Jepang. Ternyata kalau kita uang gini kan, ternyata kalau di Jepang uang itu gini. Berarti kalau minta uang berarti gini. Berarti nanti minta jajan Bukan anak-anak gini. anak-anak minta jajan berarti gini juga kayaknya ya. Nah, itu hanya sekilas dari ragam bentuk bahasa dan simbol. Nah, sekarang keragaman tingkat kecerdasan. Itu kecerdasan, keragaman pemikiran, pandangan, pergaulan akan memperkaya cara kita dalam berpikir dan bijak dalam bertindak. Di mana orang yang memahami keragaman budaya ternyata akan lebih menghargai dan berempati terhadap budaya orang lain. Ya. Jadi harus kita memiliki dan memahami keragaman budaya, kebudayaan negara lain. Dengan sering kita membaca berarti kita akan tahu keberagaman budaya lain supaya kita dapat memahami. Ya, lanjut lagi ya. Perhatikan Peti ya, jangan main-main Peti. Iya, Bu. Oke, lanjut. Nah, di sini keberagaman tingkat kecerdasan. Orang yang hidup seragam dan pengalaman terbatas cenderung memiliki pikiran dan pandangan yang terbatas. Mari kita mau nonton enggak? Mau. Bu. Ya. Coba kita lihat, kita nonton dulu. Ini adalah cerita dua orang sahabat, Ijul dan Ijal. Di sekolahnya, mereka terkenal sebagai siswa cerdas berprestasi. Bedanya, Ijul lebih suka bergaul hanya dengan orang yang sama dengannya. Sementara Ijal pergaulannya luas dengan teman yang beragam. Ijul lebih suka berkumpul dengan orang dari suku yang sama, karena bahasa dan budayanya nggak beda, jadi nggak ribet. Sementara teman Ijal beragam suku bangsanya. Meski kadang ada salah paham bahasa dan budaya, tapi Ijal bisa mengambil pelajaran darinya. Ijul tak mau berteman yang beda agama, karena punya banyak prasangka. Kalau Ijal berteman dengan orang dari beragam agama. Dari sana, Ijal jadi belajar menghargai sambil tetap yakini agama sendiri. Urusan hobi, Ijul cuma asik dengan komunitasnya sendiri. Kalau Ijal senang kolaborasi, berbagai komunitas dia ikuti. Saat kuliah, Ijul tak kemana-mana, sementara Ijal mendapat kesempatan pertukaran mahasiswa ke berbagai negara. Yang ada salah paham bahasa dan budaya, tapi Ijal bisa mengambil pelajaran darinya. Ijul tak mau berteman yang beda agama, karena punya banyak prasangka. Kalau Ijal berteman dengan orang dari beragam agama. Dari sana, Ijal jadi belajar menghargai sambil tetap yakini agama sendiri. Saat kuliah, Ijul tak kemana-mana. Sementara Ijal mendapat kesempatan pertukaran mahasiswa ke berbagai negara. Dengan lingkungan yang terbatas, Ijul nggak mudah menemukan pekerjaan yang pas. Dan penghargaan. Dari cerita tadi, kira-kira kamu termasuk tipe Ijul atau Ijal? Dari survei PISGEN, ternyata pelajar lebih cenderung bergaul dengan kelompok yang memiliki kesamaan. Ini nggak salah, karena itu memang lebih nyaman. Tapi kalau kamu mau sukses, berwawasan luas, cobalah keluar dari zona nyaman. Pengalaman luas tentang perbedaan dan keragaman menentukan tingkat literasi antar budaya atau intercultural literasi. Literasi ini jadi satu faktor penting yang menentukan kecerdasan yang disebut literasi antar budaya atau intercultural literasi. Gak cukup dengan cerdas akademik, tapi kamu harus berani bersikap terbuka, bergaul dengan orang yang berbeda. Dengan begitu, kamu layak menjadi warga dunia.
Nah, tadi kita sudah menonton ya. Coba anak-anak ibu, tadi yang sudah ditonton itu apa yang bisa kita ambil? Pengalaman apa yang bisa kita ambil? Orang yang terbuka, Bu, open minded. Oh, iya. Terus, Ijal mau bergaul dengan siapa aja, Bu. iya, Tidak memilih-milih teman, Bu. iya. Terus apa lagi? Apa lagi ya, Nak ya? Ya. Kalau kita Tidak punya banyak membeda-bedakan, teman, kita Bu. cari kerjanya gampang, Bu. Iya. Ya, kalau Ijul mah nantinya nggak dapat kerjaan, soalnya pengennya yang sama terus. Yang sama terus. Iya, sama kelompoknya. Gimana ini? Bentar ya anak-anak, di sini ada kesalahan teknis. Nah, dan sekarang kerentanan. Separuh responden di banyak negara Eropa merasa terancam oleh para pendatang atau kaum imigran. Ini adalah studi hasil studi universitas dari apa ini nama dibacanya apa coba kira-kira? Fail. Bill. Bielefeld. Iya, ya ini adalah grafiknya ya. Nah, di mana di Amerika Serikat ini terjadi grafik insiden ekstrim. Di Amerika Serikat terjadi peningkatan tindakan intoleran. Ya. Nah, di sini seperti kasus diskriminasi terhadap warga kulit hitam dan kekerasan terhadap warga keturunan Asia, ya. Jadi kita tidak boleh seperti di Amerika Serikat. Jadi orang yang berkulit hitam itu merasa didiskriminasi. Nah, seperti contohnya juga itu di ratusan ribu orang Rohingya di mana meninggalkan negaranya untuk menyelamatkan diri dari seragam ekstremis Buddha yang didukung pasukan keamanan Myanmar. Nah, sekarang juga perempuan berdasarkan laporan tahunan, nah ini tercatat ada 213 peristiwa intoleransi yang terjadi sepanjang tahun 2017, di mana pada kasus-kasus intoleransi tersebut perempuan dan anak merupakan kelompok yang rentan menjadi korban karena identitas. Sekarang sekarang anak ibu seperti yang tadi Ibu Dede sampaikan, coba kesimpulan dari pembelajaran topik hari ini apa ya Nak ya tadi? Kita tidak boleh membeda-bedakan, Bu. Terus apa lagi? Saling menghargai. Saling menghargai, Saling toleransi. saling toleransi, saling menghormati, ya. Nah, anak-anak ibu, anak-anak ibu. Keberagaman, Bu. Oh iya. Nah, anak-anak ibu untuk kesimpulan pembelajaran topik hari ini seperti yang sudah sampaikan tadi anak-anak ibu, nanti kita akan lanjut pada pelajaran selanjutnya ya Nak ya. Bagaimana? Nah, sekarang kita sudah waktunya sudah habis ya Nak ya. Nah, untuk nanti evaluasi kita akan setelah besok ya. Besok kita akan lanjut lagi tentang evaluasi terhadap yang Ibu Dede sampaikan. Semuanya paham?
Paham, Ya, Bu. paham. Ayo kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.